Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Jadi sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari tools atau alat-alat yang ada di toolbox ini. Jadi tools yang ada di sini bisa dikatakan sebagai alat peran kalian untuk mengerjakan setiap project desain kalian. Jadi langsung saja ke fungsi tools. Yang pertama di sini ada yang namanya pick tool. Jadi pick tool ini berfungsi untuk menyeleksi, mengubah ukuran, men-scale maupun memutar sebuah objek. Di sini kita ambil contoh, di sini ada sebuah objek persegi. Kemudian kita fungsi yang pertama tadi untuk menyeleksi seperti ini. Nah, ini ada fungsi menyeleksi. Kemudian yang kedua tadi untuk mengubah ukuran. Caranya adalah seleksi terlebih dahulu objeknya, kemudian arahkan kursor kalian ke pojok. Misalkan mau pojok sini atau pojok sini, terserah aja sebenarnya. Kemudian kalau kursornya sudah berubah maka tekan lalu tarik. Nah, maka ukurannya akan berubah. Jadi itu adalah fungsi untuk merubah ukuran. Kemudian selanjutnya untuk memutar objek. Caranya adalah kalian klik dua kali pada objeknya seperti ini. Kemudian kalian arahkan kursornya ke pojok. Kemudian tarik seperti ini. Jadi ini adalah fungsi untuk memutar objek. Kemudian tadi ada satu lagi yaitu fungsi untuk men-scale. Men-scale itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya intinya seperti inilah. Jadi men-scale ini sama caranya, klik dua kali pada objeknya, kemudian yang di sini arahkan kursor kalian ke atas ini lalu tarik ke kiri atau ke kanan. Nah, ini adalah fungsi untuk men-scale. Nggak tahu itu artinya apa, lupa lagi. Oke, jadi itu adalah fungsi dari pick tool. Kemudian kita lanjut ke fungsi tools yang kedua. Di sini ada yang namanya shape tool. Jadi shape tool ini berguna untuk melakukan proses editing pada shape atau pada bentuk yang sudah kita buat. Contohnya, misalkan kita buat sebuah persegi, kemudian kita beri warna, lalu kita aktifkan shape tool. Di sini kalau kita tekan, di sini ada beberapa pilihan. Saya ambil contoh saja, misalkan yang ini. Jadi kita edit kotak ini atau persegi ini seperti ini. Jadi ini adalah fungsi dari shape tool. Jadi kalian bisa mengekspor, sebenarnya banyak sekali fungsinya. Ini berguna buat kalian yang ingin membuat sebuah desain abstrak atau background secara abstrak seperti itu. Jadi kalian bisa mengeksplor sendiri lah untuk fungsi dari shape tool ini. Kemudian selanjutnya ada di sini crop tool. Jadi crop tool ini berfungsi untuk memotong maupun menghapus sebagian dari sebuah objek yang ada pada dokumen. Misalkan kita buat sebuah objek persegi di sini. Kemudian kita ingin mengcropnya sebagian, tinggal seleksi saja seperti ini, kemudian enter, lalu hasilnya seperti ini. Atau misalkan ingin memotong sebuah objek, gampang menggunakan knife atau pisau. Caranya adalah arahkan di ujung objek, kemudian tarik, lalu arahkan lagi ke ujung objek yang satunya, lalu tarik. Nah, ini adalah fungsi knife untuk memotong seperti itu. Kemudian fungsi tools yang selanjutnya ada yang namanya zoom tool. Jadi zoom tool ini berfungsi untuk memperbesar tampilan objek maupun dokumen kita. Misalkan seperti ini, kita aktifkan terlebih dahulu zoom toolnya maksudnya, kemudian kita seperti ini. Jadi kalian sebenarnya bisa aja menggunakan scroll pada mouse seperti itu. Jadi fungsi dari zoom tool ini sama dengan fungsi dari scroll yang ada pada mouse. Tinggal scroll ke atas maupun ke bawah maka tampilannya akan seperti ini. Atau tadi ada yang satu lagi pen. Jadi pen itu untuk menggeser-geser seperti ini. Kemudian tools yang selanjutnya ada yang namanya curve tool. Jadi curve tool ini berfungsi untuk menggambar garis atau kurva. Kalau misalkan kita tekan di sini ada banyak pilihannya. Sebenarnya ada freehand, bezier, pen tool, kemudian 3-point curve dan lain sebagainya. Kita ambil contoh, misalkan ingin membuat sebuah apel. Bentar, kita buat sebuah apel menggunakan pen tool. Oke, tapi gak mirip ya, gak apa-apa, kita contohkan. Jadi
salah satu fungsi dari crop tool atau menu yang saya ambil ini adalah pen tool. Misalkan kita ingin buat sebuah apel, anggaplah ini sebuah apel yang sangat bagus. Jadi ini adalah fungsi dari pen tool. Banyak sebenarnya fungsinya atau cara menggunakannya, mungkin nanti akan saya jelaskan secara detail di video selanjutnya. Jadi lanjut ke tools yang selanjutnya. Di sini ada artistic media tool. Jadi artistic media tool ini ya gunanya untuk membuat garis atau objek tapi secara artistik atau terlihat lebih menarik seperti ini. Di sini ada pengaturannya dan ada pilihannya juga. Kemudian ketebalannya kalian bisa ubah itu dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa mengekspor sendiri nanti menggunakan artistic media tool ini. Kemudian selanjutnya di sini ada rectangle tool. Jadi rectangle tool ini berguna untuk membuat sebuah objek persegi atau segi empat seperti itu. Di sini ada dua pilihan sebenarnya, ada rectangle dan 3 point rectangle. Fungsinya sama-sama untuk membuat sebuah bentuk persegi, cuman caranya beda. Kalau yang ini kan, yang pertama ini tinggal kita tarik kemudian seperti ini. Ya kalau yang kedua ini kita buat garis dulu kemudian tarik seperti ini, itu bedanya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada ellipse tool. Jadi ellipse tool ini untuk membuat sebuah lingkaran atau sebuah elips. Kemudian di sini juga pilihannya ada dua, sama seperti yang tadi. Di sini kalian tarik kemudian tarik lagi. Jadi adalah itu fungsi dari ellipse tool. Kemudian selanjutnya di sini ada polygonal tool. Nah, polygonal tool ini pilihannya lebih banyak daripada yang pertama tadi, daripada yang ini. Jadi polygonal itu ada star, kompleks star. Kita contohkan saja, kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah obat nyamuk, nggak perlu pusing-pusing, kalian tinggal bikin aja seperti ini. Atau misalkan buat sebuah bentuk bintang, gampang. Kemudian kakinya atau sisinya pengen diperbanyak, gampang. Jadi ini adalah fungsi dari polygonal tool dan banyak pilihannya. Lanjut ke tools yang selanjutnya. Di sini ada text tool. Jadi text tool ini berfungsi atau berguna untuk memasukkan teks pada objek desain kita. Jadi ya tinggal masukkan saja, tinggal ketik seperti ini, gampang, dan pengaturannya kalian pasti juga sudah paham. Di sini ada untuk mengatur font, kemudian ukuran, di sini ada ketebalan, di sini ada italic atau ya miring, kemudian ini garis bawah atau underline. Jadi itu kurang lebih fungsi dari text tool untuk memasukkan teks pada objek. Kemudian di sini ada dimension tool. Nah, yang ini jadi dimension tool nih berfungsi untuk mengubah ukuran secara dimensi. Misalkan kita buat kotak dulu atau persegi, kemudian kita ubah dulu senti ke sentimeter ya, kita biar gampang. Kemudian di sini kita ingin mengetahui, misalkan sebenarnya ini jarang digunakan sih oleh saya dalam desain, cuman ini salah satu fungsinya kalau saya gunakan biasanya untuk mengetahui ukuran dari objek yang kita buat. Jadi ini ada ukurannya sekitar 13,06 cm. Jadi itu adalah beberapa fungsi dari dimension tool, tapi saya sendiri sebenarnya jarang sekali menggunakan tools yang satu ini. Kemudian lanjut ke tools yang selanjutnya, ada yang namanya di sini ada yang namanya connector tool. Jadi connector tool ini biasanya digunakan ketika kita atau saya membuat sebuah desain yang sifatnya itu struktur, jadi struktur organisasi seperti itu. Misalkan kita ambil contoh di sini straight line connector tool, kemudian kita tarik dari sini ke sini seperti itu, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Jadi enaknya menggunakan connector tool ini ketika kita menggeser kotak kita, maka garis ini akan mengikuti objek yang kita buat seperti itu. Beda kalau misalkan kita menggunakan pen tool nih, seperti itu pastinya tidak akan ikut, tapi akan tetap seperti itu. Jadi seperti itu adalah fungsi dari connector
tool. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya interactive tool. Jadi interactive tool ini berfungsi untuk memberikan efek khusus pada suatu objek, misalkan efek bayangan, efek kontur dan lain sebagainya. Kita coba tekan di sini. Nah, di sini ada banyak pilihannya, ada drop shadow untuk memberikan efek bayangan, kontur untuk memberikan efek kontur, kemudian blend, distort dan lain sebagainya. Di sini saya ambil contoh satu saja. Kita buat objek terlebih dahulu. Kemudian misalkan nih di sini saya ingin memberikan efek bayangan. Caranya adalah kita aktifkan di sini interactive tool, kemudian kita pilih drop shadow, lalu kita aplikasikan efek drop shadow ini ke objek yang ingin kita berikan efek. Caranya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah efek dari drop shadow. Kemudian lanjut ke tool selanjutnya, ada yang namanya transparansi tool. Nah, yang ini namanya transparansi tool. Jadi sesuai dengan namanya, ini digunakan untuk memberikan efek transparan pada objek. Caranya tinggal kita aktifkan, kemudian nanti di sini muncul, kemudian ubah angkanya, semakin besar angkanya maka objeknya akan hilang. Seperti itu. Atau cara yang kedua di sini, maka transparansinya akan ada gradasi seperti itu. Jadi ini adalah efek dari transparansi tool. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya fill tool. Nah, di sini fill tool ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama ada color eye dropper tool, kemudian yang kedua di sini ada namanya interactive fill tool, dan yang ketiga di sini ada smart fill tool. Jadi perbedaannya adalah di sini, kalau misalkan di sini yang pertama tadi color eye dropper tool, gunanya itu untuk mengambil warna dari suatu foto atau suatu objek. Misalkan nih, kita ingin mewarnai objek ini dengan warna awan yang ada di sini, misalkan warna yang oranye di sini. Caranya kita bisa mengaktifkan color eye dropper tool, kemudian kita cari warna dulu di sini, misalkan warna, nah ini misalkan, kemudian kita warnai seperti itu. Atau misalkan kita ingin ubah warnanya yang agak-agak cerah seperti ini, boom. Jadi warnanya akan mengikuti sesuai dengan warna yang kita ambil di sini. Itu fungsi dari eye dropper tool. Kemudian yang kedua di sini ada interactive fill tool. Kalau interactive fill tool ini untuk memberikan efek gradasi warna. Dan di sini warnanya cuman ada 2 seperti itu. Nah, misalkan kita ingin di sini warna merah, kemudian di sini ada warna hijau. Jadi ini ada efek gradasi menggunakan ini interactive fill. Kalian bisa mengekspor di sini, bisa menggunakan mesh fill seperti itu. Kemudian untuk tools yang terakhir di sini sebetulnya saya jarang menggunakan, jadi gak perlu dijelasin sih untuk yang terakhir ini. Oke, sekian dulu video penjelasan tentang fungsi dari tools yang ada di toolbox ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.